Halo oke teman-teman, berjumpa kembali bersama channel Dunia Depara, channel tutorial ya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menggabungkan atau membuat power supply di PC ini menjadi dua ya. Jadi karena ini kan ada beberapa harddisk yang tidak bisa pakai power supply ini. Bisa sih sebenarnya, cuma supaya tidak terlalu berat, makanya saya tambah yang satu ini dan mau saya gabung. Ini strumnya masing-masing, bisa juga nanti digabung ya, tapi gini juga nggak apa-apa. Yang disediakan kabel seperti ini nih, konektor kayak gini nih ya, sama ini relay ngambil dari bekas UPS kalau nggak salah. Nah di sini seperti ini nih, ini masih ada dua lagi. Kemudian juga satu buah dioda ya, mana diodanya? Ini di sini ada dioda, nah semacam dioda ini yang di dalam sini nih, yang hitam. Nah itu bisa dipakai ya. Nah ini juga ada nih semacam dioda beginilah ya, itu buat di relaynya. Jadi relaynya ini nanti kena ketika ini dinyalakan, yang power supply ini menyala, terus dia menyalakan relay ini untuk nyambungkan setrum dari situ ke sini. Sehingga ini kan teman-teman juga sudah mengerti lah kalau power supply itu secara manual disambungin kabel hijau ya, ini kayak gini nih. Nah ini kabel hijau sama kabel hitam yang mana saja dijemper kayak gini. Nah jadi nanti relay itu fungsinya untuk menjemper ini. Jadi ketika komputer nyala, power supply ini ikut nyala. Oke, ikutin terus. Saya solder dulu ya, ininya saya solder dulu. Nah itu kan sudah di jumper gini ya, saya coba dulu dicolokin. Saya mau memeriksa ini kan relay itu butuhnya 12 volt. Nah yang 12 volt yang mana gitu, kalau nggak salah yang kuning ya, bukan yang merah. Yang kuning 12, yang ini 3 volt, yang ini ground. Oke, saya cobain colok. Nah dia udah langsung menyala ya. Nah kabel ini yang mana, yang 12 volt. Jadi nanti untuk nyambung ke relaynya ya, ini ground ya. Kemudian kita lihat yang kuning ini berapa volt ya. Yang kuning sebelah sini. Oh yang ini ya, ini yang 12 volt nih, 14 ya, 12 lah. Nah yang ini ya, jadi yang kuning sama yang hitam ya. Oke, ini udah di solder seperti ini. Ini kan pakai dioda nih, ada yang putih plus, yang nggak ada putihnya min. Ini yang 12 volt. Sekarang kita coba ya, tes dulu nih, sambung ke yang ini aja dulu. Ini nanti nyambungnya ke sini ya, ke yang di komputer. Nah kedengeran ya. Nah oke teman-teman, ini sudah disambungkan kayak tadi ya. Nah sekarang siapkan 2 buah kabel. Ini nyambungnya tuh dari sini, dari yang tengah ini nih ke yang kiri. Jadi kalau ada kondisi mati relay ini koneknya ke sebelah sini. Jadi kalau keadaan nyala, dia akan pindah ke sini. Jadi kita solder antara ini sama ini. Nah sudah kencang seperti ini, di ujungnya dibeginiin ya. Ini buat nyambung ke itu tadi, jemperan itu.
Ini harus kita lakban ya, supaya tidak ada koneksi ya, supaya tidak ada hubungan singkat. Kita kasih lakban, harus aman ya. Ini tidak ada konsleting ya. Sebelah sini juga. Nah, kalian juga untuk kabelnya ya, kabelnya juga harus kencang karena bahaya bila terjadi konsleting ya. Nah nanti yang ini nyambung ke power supply yang ini komputer keadaan nyala ini ya, tadi udah dinyalain, keadaan nyala, jadi yang ini sama yang ini belum terbaca ya. Kemudian juga saya mau menyambungkan ini nih, sini ada kipas tambahan nih, ini ada, ada kipas tambahan ini buat nyemprot ke sini. Jadi komputer ini tidak pernah ditutup ya, karena supaya dingin ya. Lihat dulu drive yang berada di komputer ini. Nah, cuma ada C. Drive yang ada di komputer ini cuma ada C, D, E sama F ya. Nanti kita coba setelah power supply ini bisa dinyalakan, saya akan memberi daya ke harddisk yang ini sama yang ini ya. Oke, kita sambung dulu jumpernya. Ini yang hijau ya sama yang hitam. Ini tadi yang udah saya buat ya modulnya. Nah, saya pakai colokan gini, nggak dipotong langsung di sini supaya bila suatu saat tidak digunakan gampang ya. Ini longgar ya, sebentar. Nah, ini agak seret nih. Udah masuk, sekarang tinggal yang ini ke yang hitam, kesini bisa, kesini bisa. Cari yang seret aja lah. Coba dilipat. Nah, setelah kencang seperti ini, kita amankan, masukin aja ke sini. Nah, supaya tidak terganggu ya, kita lakban lagi demi keamanan. Kita lakban lagi ke sini lah, ikutan ke sini. Oke, ini tinggal nyolok ke situ. Nanti kita lihat ya, ini dari baling-baling juga bisa terlihat baling-baling ini nih. Kita ambil power supply yang ada di sini, yang seperti ini ya, yang ada di komputer ini. Ini ada satu. Nah, ini kita masuk sini. Ini memang kalau soket yang gini tuh agak susah ya, harus dilurusin dulu ininya nih. Kualitas soket seperti ini tuh memang membagongkan ya. Nah, udah ya. Oke, ini powernya saya masukin ya. Oh, dia tidak menyala ya. Ini udah dikonek melalui relay ini. Sekarang kita coba, ini belum masuk ke sini ya, belum dimasukin power supply-nya ke harddisk ini. Sekarang kita coba PC-nya dinyalakan. Nah, teman-teman bisa lihat ini langsung muter ya. Oke, berarti ini udah ada strumnya yang ini ya. Saya ukur dulu. Ini sudah ada strumnya.
Soalnya kan kalau misalkan kita harus nyalain ini baru nyalain komputer, nah itu kan ribet ya. Jadi kalau gini kan praktis, dia nyalain langsung nyala, dan tidak ada connect antara power supply ini dengan komputer ya. Yang ada cuma strumnya aja yang dipakai. Oke, kita periksa dulu ini sudah keluar kah. Power supply-nya udah ya, 13,2. Oke, sekarang kita matikan lagi PC-nya, kita coba. Nah, dia ikut mati. Sebenarnya sih supaya tidak ribet, kabel ini jangan ada. Kabel ini adalah cuma dari situ nyambung ke sini, dari situ nyambung ke sini. Saya bikin dulu lah, jadi kabelnya, kabel powernya tetap satu. Saya punya kabel seperti ini sama soket seperti ini ya. Kabelnya ada dua ini. Sebenarnya sih harusnya nyambung, cuma ini saya nemu nggak ada ujungnya, jadi saya nyari yang ini. Dari yang seperti ini saya putus ya, saya putus ininya. Sekarang kita sambung aja. Ini yang ini kabelnya jelek banget nih, sedikit banget. Kita sambung ya. Oke, kita sambung. Sambung yang kencang. Oke, saya lakban ini dulu ya. Oke, ini udah saya sambung nih ya kabelnya. Ntar dijauhin dikit supaya kelihatan. Ini udah saya sambung. Kayak gini. Nah, yang ini masuk sini ya. Nah, yang ini cabut nih, yang di PC ini kita cabut. Ini udah nggak dipakai lagi. Jadi nanti dicabut dari sananya. Sekarang kita sambung yang ini. Udah seperti itu. Yang ini ya masuk sini. Nah, jadi tetap kabel pesanan cuma satu ya. Sekarang kita sambung, coba kita sambung ininya ya, kita sambung power supply power supply ke sininya. Ini harus kita amankan juga ya. Kita amankan di manalah, di sini gitu ya. Kita amankan di sini relaynya. Nanti saya kasih skemanya lah, saya kasih gambar skemanya di video ya. Nanti tinggal teman-teman screenshot aja, aman. Nah, ini udah aman di sini, dia diem. Ini kan udah, itu kan udah nyambung ya ke situ. Nah, sekarang kita tinggal sambung ini. Ini kita rapihkan dulu. Ingin dulu yang ini, nanti kita lihat di komputer apa ini sudah terbaca. Ini ke sini kita amankan, darurat nih. Ini karena begini, karena apa? Karena ini data dari komputer lama ya, yang bawah sini nih, data dari komputer lama, dan ini belum pakai SSD ya, ini masih pakai harddisk ya. Nah, ini ke sini. Nah, bentar, gimana baliknya? Oh gini, benar. Ke sini. Nah, kemudian di sini juga ada kipas ya. Ini buat kipas. Nah, ini udah kencang banget. Sekarang kita tes PC-nya, kita nyalakan. Kita lihat ininya ya, kita lihat power supply-nya ya. Saya nyalakan nih. Oke, nyalakan. Nah, kelihatan ya, dia udah ikut nyala bareng sama yang ini, sama kipas yang ini juga. Nah, ini kipas nih. Ini nanti
nyebrot ke sini. Sana juga ada kipas di dalam kecil. Oke, sekarang kita lihat di monitor. Teman-teman bisa lihat dari video yang sebelumnya. Nah, ini sudah terbaca semua ya. Ini ada berapa? C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ini ada 4 harddisk. Yang ini 1 2 3 yang di situ, 4 yang di bawah nih. Nah, ini terbaca semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9 berarti ada 1 harddisk yang terbagi 3 ya. Nah, oke teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan saya menemani teman-teman mencoba menambah PC menjadi 2 power supply supaya bebannya itu ringan ya. Yang ini 500 watt, yang ini cuma 300, yang ini cuma 380. Ada juga sih yang 500 watt tapi kegedean, udah aja 500. Ini sebenarnya 500 itu tidak asli 500 watt gitu, tergantung pemakaian saja, cuma ini maksimalnya segini. Oke, ini harddisk darurat dua-duanya. Yang ini eksternal, pakai konverter masuk ke USB di belakang situ. Oke, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.